Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur memiliki Juru Selamat. Dialah penghibur kita, Dialah pelindung kita, dan kekuatan ada pada Dia. Dia Yesus yang pantas kita puji dan kita sembah dengan penuh sukacita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar Ku bersuka atas perbuatanmu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara, karya Tuhan dalam hidup kita terkadang sulit kita pahami. Tetapi mari terus percaya bahwa karyanya selalu membawa kebaikan di dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Kita akan kembali pujikan Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora
mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, Engkaulah Allah yang layak untuk kami puji. Engkaulah Allah yang layak kami sembah di dalam kehidupan kami dan di dalam peribadatan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah sehingga kami boleh bersekutu untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Karena seluruh karya-Mu adalah karya yang ajaib bagi kami sungguh bersyukur ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah kali ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik, dan dapat menjadikan suatu momen untuk semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari juga bahwa mungkin hidup kami masih jauh dari apa yang merupakan kehendak-Mu ya Bapa. Tapi kami mau terus belajar sehingga kami semakin dekat dan semakin layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita selalu merasakan kehadiran Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk terus melangkah hari demi hari. Itulah yang membuat kita kuat untuk menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, mari kita miliki kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Saudaraku, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita adalah satu kehadiran yang membawa shalom, membawa damai sejahtera atas kita. Karena setiap karya Tuhan bagi kita adalah karya yang terbaik. Mari kita imani kembali pujian kita, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku, Setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. tak kusangka, tak kusangka Ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita kembali bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, demikianlah pujian kami ya Bapa, bahwa kami rindu Tuhan, ingin selalu mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat dengan-Mu ya Bapa. Kehadiran-Mu saat ini
kami rasakan melalui firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka jiwa kami Tuhan, urapi kami senantiasa, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan kami terima, memampukan kami untuk lebih semakin bertumbuh dalam rencana-Mu. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam peribadahan kita pada saat ini akan bersama kita baca dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat 23. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman di dalam ibadah kita saat ini adalah firman Allah berbuah dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dulu sebelum dibangun parkiran sebelah selatan gedung gereja ini, di situ ada lahan kosong. Waktu itu saya ingin memanfaatkan lahan kosong itu untuk menanam pepaya. Karena memang saya hobi makan pepaya. Tetapi saya melihat lahan itu lama tidak terurus, sehingga menjadi tempat sampah untuk membuang bongkaran bangunan, juga banyak pecahan kaca, keramik, dan di situ juga ditumbuhi adanya tumbuhan liar yang berduri. Tidak mungkin pohon pepaya akan langsung saya tanam di lahan itu. Sehingga akhirnya saya perlu membersihkan lahan itu terlebih dahulu. Saya ambil bongkaran-bongkaran bangunan yang ada, pecahan kaca, pecahan keramik, saya cabut rumput-rumput yang ada, termasuk tumbuhan berduri itu, lalu saya cangkul tanah itu. Sehingga setelah lahan itu bersih dan siap untuk saya tanami, saya membeli bibit pohon pepaya. Lalu saya tanam beberapa bibit pohon pepaya di lahan yang telah siap itu. Dan ternyata
bibit yang saya tanam itu tumbuh semua. Semakin tinggi juga semakin besar pohon pepaya itu. Dan pada akhirnya pohon pepaya yang sudah bertumbuh dengan besar itu akhirnya bisa berbuah. Dan saya lihat buahnya juga lebat, buahnya juga besar-besar, saudara-saudara. Dan ketika buah pepaya itu telah matang, saya petik, saya coba untuk mengupas lalu saya incipi dan saya makan. Dan ternyata saudara-saudara, kualitas rasa dari buah pepaya itu sangat enak dan manis. Sepanjang waktu pohon pepaya yang saya tanam itu berbuah, dan saya bersyukur bisa selalu menikmati buahnya yang menyegarkan itu. Saudara-saudara, memang awal yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam firman kita pada saat ini menunjukkan suatu awal yang baik, yaitu adanya tanah yang subur untuk siap ditanami. Tentu karena tanah itu subur, maka benih yang ditanam di lahan itu bisa bertumbuh dengan maksimal. Dan tentu juga bisa diharapkan buah dari tanaman yang ditanam di lahan itu. Sebaliknya, keadaan yang tidak baik dinampakkan melalui tanah di pinggir jalan yang keras. Di situ juga ada binatang pengganggu, lalu ada tanah yang berbatu dan tanah yang banyak ditumbuhi semak duri. Karena kondisi yang tidak baik itulah, maka benih yang ditabur tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, perumpamaan Tuhan Yesus ini menunjuk dari berbagai keadaan manusia. Manusia adalah sebagai media untuk taburan firman Allah. Yang subur adalah gambaran orang yang mendengar firman, lalu menerima firman, percaya kepada firman, menyimpan dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupannya itu bisa berbuah. Apa buah yang dihasilkan? Buah yang dihasilkan adalah bahwa hidupnya semakin kuat di dalam iman, semakin kokoh di dalam kepercayaannya, dan menjadi pribadi yang berbuah bagi sesama. Saudara-saudara, sebaliknya keadaan yang lain adalah kondisi manusia yang sudah menerima taburan firman, tetapi karena adanya godaan, karena adanya tantangan, adanya persoalan, tekanan, maka firman yang diterima itu tidak bertumbuh dan akhirnya menjadikan kehidupannya tidak merasakan ada satu pengharapan baru, tidak ada satu kekuatan. Sebaliknya yang dia rasakan adalah kelemahan dan keputusasaan. Yang menjadi pertanyaan kita, saudara, bagaimana keadaan yang tanah yang tidak baik itu? Apakah dimungkinkan keadaan tanah yang tidak baik itu diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat kembali? Tentu, sekalipun keadaan tanah dikatakan tidak baik, tetap bisa diubah untuk menjadi satu keadaan yang baik. Tetapi harus melalui satu proses, sehingga akhirnya ketika mengikuti satu proses itu, tanah yang semula keras, tanah yang semula berbatu, tanah yang semula ditumbuhi semak duri menjadi lahan yang baik, menjadi lahan yang subur untuk ditanami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan, apakah firman Tuhan yang selalu kita terima di dalam hidup kita bisa bertumbuh di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita.
Sehingga ketika firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka di dalam kehidupan kita selalu ada satu pengharapan, selalu ada satu kekuatan di tengah keadaan yang sulit pada saat ini. Ataukah sebaliknya, kita merasakan bahwa persoalan hidup kita menjadikan kita terasa semakin berat dan semakin berat, sehingga kita merasa tidak memiliki kekuatan, tetapi ketakutan dan kelemahan itu terus ada di dalam hidup kita. Sehingga sebagai orang percaya, kita tidak merasakan bahwa iman kita berbuah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, memang kadang persoalan dan pencobaan yang kita rasakan seperti berada di himpitan batu, seperti berada di satu tempat yang ditumbuhi dengan semak duri yang menyakitkan. Demikian juga seperti panasnya matahari yang begitu menyengat badan sehingga membuat kekeringan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk menjadikan tiap himpitan, tiap tekanan, tiap persoalan yang ada adalah satu proses yang bisa dipakai Tuhan untuk hati dan jiwa kita diubahkan menjadi tempat atau tanah yang subur. Yang berarti bahwa di tengah pencobaan, di tengah persoalan hidup, kita harus selalu bawa hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, terbuka di dalam kuat kuasa dan bimbingan Tuhan, selalu mohon hikmat, mohon petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga iman kita akan berbuah dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pribadi-pribadi Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Kristus, menjadi pribadi-pribadi milik Kristus yang kuat, pribadi milik Kristus yang tangguh, pribadi yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun begitu berat pencobaan yang ada, namun kita akan tetap mampu untuk melewatinya. Selamat menghasilkan buah firman di dalam hidup kita. Amin. Saat teduh untuk kita yang akan dihantar persembahan pujian. Kau sangat baik, mulialah
tinggikan, ku agungkan seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama menyatukan hati. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa kami ini adalah bagian dari rencana-Mu untuk mewujudkan firman di dalam kehidupan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa berbuah di dalam firman-Mu. Tuhan, saat ini kami bawa kehidupan jemaat-Mu. Bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan melawat, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Bagi yang sedang menghadapi persoalan, Tuhan buka jalan. Bagi para sepuh kami, Tuhan beri kekuatan. Juga kami serahkan anak-anak kami. Tuhan akan urapi dan Tuhan berkati di dalam setiap cita-cita dan masa depannya. Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap keluarga. Kiranya senantiasa ada di dalam kuat kuasa dan genggaman tangan Tuhan. Berilah kesehatan, berilah rezeki, sehingga setiap keluarga merasakan kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan yang akan sertai dan Tuhan yang akan berkati. Terlebih ketika kami akan memulai peribadahan di gereja ini, kiranya Tuhan menjaga, menaungi dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan di dalam kuat kuasa tangan-Mu, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami ada di dalam damai sejahtera-Mu. Inilah seruan kami, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam kuasa pengorbanan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk terus bertumbuh dalam rencananya. Meskipun kita berada di tengah himpitan persoalan di hidup kita, tetapi kita akan tetap aman, tetapi kita akan tetap kuat, karena Yesus yang menopang kita dengan kuasa-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudaraku, saat tekanan persoalan itu mendatangi kehidupan kita, kita merasa bahwa mustahil kita akan merasakan satu kebaikan. Tetapi sekalipun bagi kita, bagi manusia itu mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia mampu untuk memulihkan keadaan kita, mengangkat kita dari tiap beban persoalan hidup kita. Karena firman-Nya, karena janjinya adalah kekal. Kita akan pujikan kembali, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari serukan kembali, dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Kau diangkat dan dipulihkannya. dan dipulihkan. Sekali lagi kita akan katakan, ku diangkat Ku diangkat dan dipulihkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, kita akan bersama segarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, senantiasa terbuka di dalam campur tangan kuat kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.